Maaf, mic-nya Abang belum dibuka. Ya, shalom. Selamat malam, saudara. Kita akan lanjutkan kajian kita. Jadi teks yang kita baca ini berkaitan dengan kejadian-kejadian atau kisah pasca pengorbanan Ishak di Gunung Moria atau di Bukit Moria. Dan setelah Ishak diselamatkan dan diganti dengan seekor domba, kemudian Abraham kembali ke Berseba dan tinggal di sana. Tinggal di Berseba. Lalu kejadian pasal 22 mulai ayat 20 sampai dengan ayat 24. Sisa ayat yang belum kita bahas pada minggu berikutnya, minggu sebelumnya, itu berbicara tentang keturunan Nahor. Nah, kemudian pasal 23 itu bicara tentang kematian Sarah yang kemudian dikuburkan di wilayah Kiryat Arba yang kemudian dikenal dengan Hebron atau kota Abraham. Nah, setelah itu kemudian bicara pasal 24 tentang Ribka yang dipinang bagi putranya Abraham, Ishak pasca kematian Sarah. Nah, saudara-saudara, sosok Abraham dan juga secara khusus adalah posisi Hebron yang sekarang ini terletak di wilayah otoritas Palestina, tetapi tempat atau situs kota Abraham ini berdiri di atasnya sinagogi Yahudi dan itu di bawah kontrol Israel. Tapi juga di sana ada Masjid Al-Qalil atau Qalilur Rahman. Bahasa Arab Al-Qalil atau Al-Qalilur Rahman itu berbicara tentang gelarnya Abraham sebagai sahabat yang maha pengasih. Dalam bahasa Ibrani kita mengenal kata Hebron. Nah, inilah kira-kira kajian kita pada pertemuan ke-14 ini. Nah, saudara-saudara, Alkitab sebagaimana yang sudah kita bicarakan itu mengisahkan bahwa setelah pengorbanan Ishak, kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 20 ya ayat 19 itu mencatat tentang keturunan Nahor. Setelah itu pasal yang sama ayat 20 sampai 24 mencatat tentang keturunan Nahor saudaranya Abraham. Perikop ini mempersiapkan kisah selanjutnya pasca kematian Sarah yang akan dikisahkan dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 23. Lalu pernikahan Ishak dengan Ribka, anak Betuel, anak Nahor, saudara Abraham. Jadi menarik seperti Hagar menikahkan Ismail tanpa Abraham di padang gurun Paran dengan seorang wanita dari Mesir. Kini Abraham juga menikahkan Ishak tanpa Sarah. Nah, saudara-saudara, memang kehidupan keluarga Abraham ini menjadi sangat menarik di dalam konteks dialog agama-agama Semitik, ya, trialog, bukan sekedar dialog, ya, trialog itu adalah Judaism, Christianity, and Islam. Jadi tiga komunitas agama yang disebut agama Semitik dari Timur Tengah. Banyak orang yang menyebut bahwa sosok Abraham ini khususnya dengan keberadaan Hebron itu menjadi titik temu dari tiga agama rumpun Semitik itu. Tetapi ada pula yang mengatakan justru ini menjadi titik tengkar antara pihak-pihak yang bertrialog itu. Mengapa? Karena justru Hindu, Buddha, Konghucu dengan Kristen dan Islam yang sama sekali tidak mirip karena berasal di tradisi keagamaan yang sangat berbeda, malah tidak pernah bertengkar. Tapi justru karena kemiripan-kemiripan yang terjadi antara satu pihak agama Yahudi dan Kristen yang mewarisi kitab yang sama,
dengan Islam yang mengklaim bahwa mereka melanjutkan kitab yang sama, yaitu Taurat, kemudian Tehillim atau Mazmur, kitab Nabi-Nabi dan Injil dengan kitab Al-Quran, tetapi Islam tidak mengacu langsung kepada kitab-kitab yang yang direkomendasikannya. Jadi Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur atau Mazmur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, tetapi sikap dialognya tidak langsung mengakui kitab-kitab itu sebagai otentik, dan ini di dalam konsultasi internasional antara tiga agama ini justru disyaratkan agar dialog harus mengakui eksistensi kitab masing-masing. Tanpa mengakui itu maka tidak pernah terjadi dialog. Sebab yang terjadi adalah kalau menguntungkan klaim-klaim teologisnya, Alkitab itu bisa dikutip, tetapi kalau tidak menguntungkan klaim-klaim teologisnya, kemudian ada tuduhan pemalsuan. Nah, berbedaan dengan Yahudi dan Kristen, orang Yahudi dan orang Kristen sekalipun itu bisa berbeda tafsir sangat keras tentang teks-teks Alkitab, misalnya Perjanjian Lama khususnya, tetapi itu hanya terjadi pada ranah tafsir, tidak pada teks yang diimani oleh kedua iman. Oleh karena itu, di luar pembahasan tentang kitab suci Perjanjian Baru yang spesifik menjadi kitabnya orang Kristen, maka di dalam pembahasan tentang kitab Perjanjian Lama atau disebut Tanakh dalam Yudaisme, itu orang Kristen bisa aja mengutip tafsiran-tafsiran para rabi, tidak ada masalah. Bahkan dalam konteks trialog juga banyak juga teolog-teolog Yahudi yang juga merujuk pada penafsiran-penafsiran orang Kristen, khususnya dalam terang kajian arkeologi, di mana banyak orang Kristen memang mengabdikan hidupnya atau intelektualitasnya untuk meneliti arkeologi kitab suci. Dan itu sebetulnya yang bisa kita pelajari dari hubungan yang mungkin dinamis antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, sekarang kita setelah sekilas berbicara tentang keturunan Nahor, yang sesungguhnya teks ini ayat 20 sampai ayat 24 itu sebetulnya menyiapkan tadi tentang pernikahan Ishak dengan Ribka, ya. Makanya dimunculkan silsilah ini sebelum pasal 24, dan kita akan melihat dulu mengenai kematian Sarah yang kemudian dikuburkan di Hebron. Seperti catatan dalam kitab suci, Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Dan dia adalah satu-satunya tokoh wanita yang usia kematiannya dicatat dalam Alkitab. Sarah wafat di Kiryat Arba, kota dengan 4 wilayah, artinya Arba itu 4, Kiryat itu kota atau desa. Makanya dalam bahasa Arab, Karyah itu juga artinya desa. Dalam bahasa Aram, bahasa Ibrani sama. Yang akhirnya disebut Hebron. Jadi Kiryat Arba itu akhirnya disebut Hebron. Dahulu namanya Kiryat Arba, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 1 ayat 10. Dan masih beberapa lamanya Abram tinggal di negeri Filistin. Itu catatan di dalam Kejadian 21:34, yaitu di Berseba. Setelah pengorbanan Ishak di Yerusalem atau di tanah Moria, Abram kembali ke Berseba. Kejadian pasal 22, tidak disebutkan kapan Abram hijrah ke Kiryat Arba. Alkitab tidak menyebutkan secara eksplisit. Yang jelas, Sarah wafat di sana, dikuburkan di sana, dan kemudian setelah tempat itu dibeli oleh Abraham, maka disitulah Abram tinggal, sehingga akhirnya Hebron ini menjadi kota Abraham. Sarah dikuburkan di Gua Makpela. Tanah dan gua yang dibelinya 400 sikal perak dari Efron bin Johar, orang Het. Pihak Bani Het menyerahkan ladang dan Gua Makpela yang dibeli Abraham menjadi kuburan miliknya. Demikian catatan dalam kitab Kejadian. Karena itu
Di pemakaman inilah nantinya keluarga Abraham dikuburkan. Di sana ada kuburan Abraham dan Sarah, ya. Makanya ada tulisannya itu Sion Abraham Avinu, jadi memorial Abraham patriark kita, bapak kita. Begitu juga Sarah dikuburkan di sana. Ini semua catatan dalam Alkitab. Kejadian ayat 25 ayat 9 sampai 10. Ishak dan Ribka akhirnya juga dikuburkan di sana. Kejadian pasal 49 31. Yakub dan istrinya Lea juga dikuburkan di sana. Kejadian pasal 49 ayat 29. Hanya perkecualian Rahel itu dikuburkan di Bethlehem, ya, di tempat yang namanya Efrata karena dia wafat di sana tatkala melahirkan Benyamin, sebagaimana yang dicatat dalam Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Dan dekat tempat penguburan kuburnya Rahel itu ada tempat yang disebut Migdal Eder, yang menurut di dalam catatan para rabi juga sejumlah targum itu menyebutkan tempat Mesias akan menyatakan dirinya, yaitu di Menara Kawanan Domba. Kemudian keturunan Abraham yang lain dari jalur Hagar dan jalur Ketura tidak disebut di mana kuburannya. Ini menarik. Kalau di dalam catatan Alkitab, karena anak-anak Ketura itu kemudian meninggalkan Abraham menuju ke tempat lain ketika Abraham masih hidup, dan kemudian warisan atas tempat di Hebron itu diberikan kepada Ishak, tetapi Ismail tinggal di padang gurun Paran. Ya, tidak disebutkan dalam Alkitab, tapi yang jelas Ismail dan Ishak hadir pada saat pemakaman Abraham nantinya dalam pasal 25. Sementara anak-anak Ketura tidak hadir di sana. Mungkin karena terlalu jauh atau mungkin karena alasan yang lain, tetapi Alkitab tidak menyebutkan itu. Tapi kehadiran Ismail pada penguburan Abraham itu membuktikan bahwa Ismail tinggal tidak terlalu jauh dari Hebron. Mengapa? Karena biasanya untuk orang-orang Timur Tengah kuno, ya Abraham sebagai bapak leluhur bangsa Yahudi itu biasanya kalau mati itu dikubur pada hari yang sama, sedapat mungkin pada hari yang sama. Sehingga ketika Abraham meninggal cukup untuk menginformasikan kepada Ismail yang tinggal di padang gurun Paran dekatnya Sinai, kira-kira 95 km, itu cukup waktu untuk dia kemudian pergi ke Hebron untuk bersama-sama menguburkan bapaknya. Tetapi di dalam tradisi Islam pun juga ada perbedaan. Jadi ada yang mengatakan kuburan Ismail itu di Hijr Ismail di Mekah, tapi ada yang mengatakan itu bukan kuburan Ismail, karena banyak teolog Islam atau ulama Islam yang lain menolak itu. Nah, itu kira-kira posisi tentang Hebron yang juga oleh saudara Muslim itu diterima sebagai tempat di mana Al-Khalil atau sahabat Allah itu berada. Karena di atas situs kuburan Abraham, kuburan Sarah, itu ada masjid, yaitu Masjid Hebron, ya, Masjid Al-Khalil, yang dibangun oleh Islam ketika Islam menguasai Palestina. Nah, sebetulnya sejarah tentang Hebron itu tidak saya sebutkan di sini ya, tapi panjang sebetulnya. Pada zaman Herodes pun, Herodes itu membangun satu bangunan yang sekarang ini arsitektur segi empat itu sebetulnya bangunan dari Herodes Agung. Mengapa Herodes Agung ikut membangun Hebron? Karena memang Herodes Agung itu adalah seorang proselit, jadi seorang Arab dari suku Edom yang secara iman dia beragama Yahudi, jadi dilibatkan dalam iman Yahudi. Makanya dia juga selain memperluas Beit Hamikdas, Bait Allah di Yerusalem, Herodes juga membangun Hebron, ya, karena Hebron itu situs yang penting bagi agama Semitik, secara khusus adalah Yahudi. Nah, mengapa disebut Kiryat Arba? Mengapa disebut Hebron atau Makpela? Ini kita seperti tadi saya sampaikan, ketika kita berbicara tentang hal-hal yang sifatnya historis atau
arkeologis atau bersifat netral, karena belum berbicara tentang pengakuan orang Kristen bahwa Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh kitab suci Perjanjian Lama, maka di sini studi antara Yahudi dan Kristen itu netral-netral saja. Saya sampaikan tadi, orang Kristen biasa mengutip para rabi, ya bahkan rabi yang secara otoritatif diakui oleh orang Yahudi yang tinggal pada masa modern pun tidak ada masalah. Sebaliknya juga banyak pemikir-pemikir Yahudi yang tanpa keberatan juga memanfaatkan hasil kajian para arkeolog Kristen berkaitan dengan kisah-kisah biblikal tadi. Ya, saya mengutip menurut Rabi Rasi, ya, Kiryat Arba. Kenapa disebut Kiryat Arba? Tadi Kiryat itu adalah desa, ya, makanya dalam bahasa Arab ada juga karyah, ya. Ada penulis yang sangat terkenal, penulis Arab Muslim yang berbicara tentang Jumat yang durhaka ketika orang-orang dolim menyalibkan hati nurani. Sebenarnya itu berbicara tentang penyaliban Yesus, tetapi dia tidak secara terang-terangan menyebut siapa yang disalib, tapi yang jelas menyalibkan hati nurani. Itu karya yang berjudul Karyah Dolimah dari Fatih Osman, ya, Karyah Dolimah, kota yang durhaka. Maka kata karyah, kiryat itu sama dalam bahasa Ibrani. Arba itu artinya 4. Kenapa disebut Kiryat Arba? Karena ini menurut Rabi Rasi, ke Hebron di sana ada Ahiman, Sesam, dan itu adalah ketiga orang itu anak yang disebut Enak. Jadi ada nama itu, makanya 4 orang, kota dari 4 orang yang disebutkan dalam Alkitab. Sedangkan menurut Johar itu sebuah literatur mistik Yahudi, di tempat ini dikuburkan 4 pasangan, Abraham dan Sarah 1, Ishak dan Ribka 2, Yakub dan Lea 3, dan ini yang semi legendaris, Adam dan Hawa. Ketiga pasangan pertama itu leluhur dari patriark dan matriark Israel, sedangkan pasangan yang keempat adalah leluhur umat manusia. Ini menurut tafsiran Johar, sebuah naskah semi mistik Yahudi, ya. Kemudian nama Hebron, kenapa disebut Hebron? Karena berasal dari bahasa Ibrani havar, artinya teman, sahabat. Itu paralel dengan bahasa Arab Al-Qalil, sang sahabat. Qalilur Rahman, sahabat yang maha pengasih. Itu dikaitkan gelar Abraham sebagai sahabat Allah. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 7, Yakobus pasal 2 ayat 23. Nah, karena itu orang Islam juga setuju dengan gelarnya Abraham sebagai sahabat tadi, maka disebut Khalilur Rahman, sahabat yang maha pengasih. Nah, berkaitan dengan itu, Gua Makpela. Nah, disebut Me'arat Ha-Makpela, itu artinya rangkap atau double. Ada pula yang menafsirkan karena di sana ada 2 gua. Ada pula yang mengatakan 2 ruangan dalam 1 gua. 1 gua yang di atas dan 1 gua yang di bawah. Namun ada pula yang menafsirkan karena di sana dikuburkan pasangan-pasangan leluhur Israel, patriark dan matriark. Abraham yang berpasangan dengan Sarah, Ishak berpasangan dengan Ribka, dan Yakub dengan Lea. Nah, yang seperti ini, saudara-saudara, tidak cukup kita hanya mengacu pada tulisan para rabi atau tulisan para penafsir, tetapi yang perlu diteliti itu apakah kata Hebron itu sudah ada sebelum Abraham atau baru dinamakan setelah Abraham ada di sana. Itu yang perlu dikaji lebih lanjut, ya. Kemudian bagaimana temuan arkeologi ketika kita membaca kisah tentang kematian Sarah. Jadi di sini disebutkan Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Setelah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, ayat 3. Lalu berkata kepada Bani Het, Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu.
berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku, dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah, itu berikan kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kubur milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham, dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu, kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham, tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkanlah saja istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah padang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di sana serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan milik. Ini apa saya baca lengkap supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh ya. Nah, sekarang bagaimana temuan arkeologi? Jadi rupanya memang yang disebut Bani Het, ya orang-orang Het itu berasal dari Anatolia. Apakah dia sudah bermigrasi sampai Hebron pada zaman Abraham? Milenium kedua Masehi, berarti kira-kira tahun 2000-an. Apakah benar? Jadi selama ini banyak para penafsir atau para pengkaji kitab suci masih meragukan apakah benar Anatolia, orang-orang Het dari Anatolia itu benar-benar sudah sampai di Hebron pada zaman Abraham, atau kisah ini salah. Jadi artinya seperti itu selama sebelum banyak penemuan arkeologi itu dibahas ya. Tetapi yang tidak bisa disangkal bahwa memang pada zaman Abraham orang-orang Het itu sudah sampai di sekitar wilayah Palestina. Tetapi itu baru di Damaskus, itu yang tertulis di dalam teks ya, banyak temuan arkeologi.
Namun kebudayaan mereka sebenarnya jauh menyebar ke wilayah Palestina, sekalipun tidak persis di tempat yang bernama Hebron. Terbukti adanya temuan Dewa Siruhet di Megiddo, ya. Dari Har Megiddo itu kemudian menjadi Harmagedon, akhir zaman perunggu kedua. Di Betsean ditemukan juga materai Siruhet, pedang melengkung, kapak perang, gagang guci yang bergambar cakram matahari yang diukir dengan aksara hieroglif bangsa Het. Itu menunjukkan bahwa memang jejak-jejak kaum Het itu di Palestina itu bisa dibuktikan. Kemudian secara persis bagaimana dengan Hebron? Nah, ini yang menjadi apa namanya perdebatan. Jadi di Alkitab itu kalau misalnya ada selisih sedikit saja itu langsung rame di kalangan para arkeolog atau kadang-kadang kalau di abad lalu itu kan masa ketegangan antara para teolog dan para ahli ilmu-ilmu sekuler. Ya karena itu sebetulnya mengapa bisa terjadi karena Alkitab itu sebagaimana yang sering saya sampaikan itu menguraikan kisah-kisahnya sangat detail dan sangat runut sehingga ketika itu kemudian dicocokkan dengan temuan-temuan sejarah yang sebetulnya mereka tidak memiliki kronologi yang selengkap dengan Alkitab kemudian terjadi dipertentangkan di sana. Tetapi tidak berarti bahwa dengan cara seperti itu orang kemudian memakai kekosongan ini untuk menghantam Alkitab seperti misalnya yang dilakukan oleh Dr. Maurits Bucaille, seorang mualaf dari Perancis yang setelah menjadi Islam kemudian menulis buku yang berjudul Bible, Quran dan Sains, ya, sains modern maksudnya. Dan buku itu pernah diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang pada tahun 80-an di Jakarta dengan dengan penerjemah itu adalah mantan Menteri Agama kita, yaitu Profesor Dr. H.M. Rasidi. Nah, apa namanya cara-cara yang semikian saya kira tidak fair. Sebab ketika kekurangan atau katakanlah misalnya kekosongan, celah-celah fakta tidak terisi dalam Alkitab, itu tidak berarti Quran mengisinya kan, karena Quran malah tidak mengisi apa-apa. Jadi ketika Al-Quran hanya bicara tentang sifatnya umum, ya memang mudah ditarik kemana-mana. Karena Al-Quran tidak menunjukkan itu data-data angka tahun, kemudian tempat-tempat kan tidak. Al-Quran hanya menunjukkan sifatnya hanya umum sekali. Ingatlah ketika Musa bertemu dengan hambaku di antara dua lautan. Itu laut mana kan nggak jelas. Maka muncullah kemudian sosok Nabi Khidir dan sebagainya. Nah itu kira-kira ini harus terus terang saya sampaikan karena kalau metodologi seperti ini nggak dipahami maka orang tidak akan usai untuk terus berdebat soal agama. Metodologinya harus disepakati dulu. Nah dalam menghadapi kekosongan-kekosongan seperti ini misalnya tidak ada jejak langsung Bani Het itu di Hebron. Jejak langsung tidak berarti bahwa tidak ada jejaknya sebab itu maka ada dua hipotesis yang dikemukakan oleh seorang ahli namanya O.R. Gurney. Menurut E. Forer, selama pemerintahan Mursilis II, ya, Fir'aun ini migrasi bangsa Het sudah mencapai Mesir. Dan dia menulis mungkin juga Palestina. Terbukti dengan banyaknya temuan-temuan dari dokumen-dokumen Het tadi di sekitar Palestina. Meskipun menurut O.R. Gurney migrasi Het itu tidak sering terjadi. Tidak sering terjadi bukan berarti tidak terjadi, ya kan? Ini mirip ketika kita bicara tentang eksistensi orang Filistin di zaman Abraham ketika kita bicara kemarin Abraham mengadakan perjanjian dengan Raja Gerar yang bernama Abimelek. Dulu orang mengejek bagaimana Abimelek ini menyukai ibunya Ishak, kemudian nanti juga dia menyukai istri anaknya misalnya. Tapi ternyata setelah temuan arkeologi lebih jelas mengatakan Abimelek itu artinya gelar bagi dinasti raja-raja Gerar. Sebagaimana Paroh itu Fir'aun itu adalah gelar bagi raja-raja Mesir. Setelah era Old Kingdom. Pada era Old Kingdom belum disebut Fir'aun. Dan itu jelas sekali
seketika ditemukan penemuan-penemuan arkeologi mutakhir ini. Kemudian kata Het itu lebih merujuk kepada kebudayaan kaum Het yang menyebar luas. Tidak perlu harus kehadiran Bani Het itu sendiri secara fisik. Pengaruh itu cukup terbukti misalnya. Helenisasi yang dilakukan oleh Alexander Agung itu tidak hanya mencapai wilayah-wilayah Mesir, Syria, tetapi bahkan lebih luas daripada itu. Terbukti dengan luasnya pemakaian bahasa Yunani di wilayah-wilayah dunia yang sangat luas. Dan ketika mereka berada di dalam pengaruh dari Yunani itu, makanya kemudian terhelenizekan, teryunanikan, dan itu sudah cukup menjadi alasan bahwa terjadi orang-orang Yunani atau kebudayaan Yunani di wilayah-wilayah taklukan itu. Nah, jadi pada saat itu yang disebut Bani Het itu juga lebih merujuk kepada bahasa dan kebudayaan Het yang meluas jauh sampai ke Hebron di Palestina pada zaman Abraham. Terbukti apa? Pola-pola pemukiman di Yudea sesuai benar dengan kebudayaan Het. Nah, lalu lebih-lebih dengan penemuan hukum Het. Jadi penemuan hukum Het semacam Hammurabi Code itu ini hukum bangsa Hitit ya. Telah membuka cakrawala baru dalam menafsirkan kisah tawar-menawar sebidang tanah di Gua Mahpela antara Abraham dengan Bani Het. Makanya saya baca lengkap tadi narasinya supaya Anda bisa membandingkan bagaimana dengan undang-undang kaum Het tentang kepemilikan tanah dan pajak inku namanya yang dibebankan atas putusan raja. Jadi ini, sekarang sebelum kita masuk ke kajian itu kita akan lihat dulu sekilas arkeologi Hebron ya, kota sahabat Tuhan itu. Perhatikan Alkitab tadi dengan jelas mengatakan sikal di sini belum merupakan mata uang. Tetapi baru merupakan timbangan yang digunakan untuk alat jual beli. Jadi nilainya itu tidak terletak pada nominal yang tercatat seperti mata uang, tetapi pada berat timbangannya, sekian sikal. Nah, jadi sikal adalah timbangan menurut beratnya di sini, belum mata uang di sini. Dan bukan uang logam, pada zaman Abraham sudah ada. Sebab catatan arkeologi menunjukkan uang logam itu dicetak baru pada masa kerajaan Lydia, Asia Kecil ya, sekitar Turki itu. Pada abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi itu sejaman dengan Nabi Yesaya. Kenapa muncul pencetakan uang logam? Itu akibat pesatnya perdagangan di antara bangsa Yunani dan bangsa Lydia, Asia Kecil saat itu. Jadi Abraham baru mengenal sikal itu sebagai sikal karena ditimbang beratnya, bukan sebagai alat tukar yang ditentukan karena nominal seperti uang. Nah, jadi gambaran bahwa narasi tentang Abraham itu baru muncul abad 10 sebelum Masehi dan semua kitab Taurat itu ditulis pada zaman kerajaan Israel itu tidak sesuai. Karena apa? Setting sejarah kisah Abraham itu sangat kuno, termasuk pemakaian mata uangnya. Dan ini ada bukti baru tentang ketentuan hukum yang melandasi bagaimana kisah tentang tawar-menawar tanah antara Abraham dan Efron tadi. Nah, berdasarkan bukti bahwa 400 sikal perak adalah harga yang sebanding dengan real estate pada zaman itu. Dan kemampuan bayar Abraham tanpa ditawar langsung dibayar. Maka teori bahwa bapak-bapak leluhur sebagai seorang syekh pengembara itu tidak terbukti. Dan ini abad lalu kan banyak sekali orang yang mengatakan sesungguhnya Abraham, Ishak, Yakub itu tidak benar-benar ada. Ini sebetulnya teori-teori yang berkembang awal abad 20 akhir abad 19. Itu hanya personifikasi dari semacam pertentangan antar klan atau antar suku kuno. Seperti itu.
Atau kalaupun itu historis, tetapi itu sesungguhnya merupakan proyeksi ke belakang dari apa yang tercatat pada abad-abad yang jauh setelah itu terjadi. Nah, tapi dengan temuan-temuan arkeologi seperti itu, ternyata kisah Abraham itu setting sejarahnya sangat kuno. Ya, makanya kemarin ketika kita belajar tentang kehadiran Hagar dalam keluarga Abraham, dan kemudian diberikan Sarah karena Sarah tidak punya anak, ternyata cocok dengan inskripsi Nusi yang juga sejaman dengan Abraham, undang-undang Lipit Istar, beberapa pokok dari kehidupan Abraham juga cocok dengan inskripsi-inskripsi itu, termasuk ketika dia mau mewariskan hartanya kepada bujangnya Eliezer. Kemudian bagaimana pula mewaris seorang hamba yang melahirkan anak bagi tuannya, apabila tuannya putri akhirnya toh mengandung setelah hambanya tadi. Bagaimana pola pewarisannya, bagaimana status anak sulungnya. Anak sulungnya tidak terletak pada anak yang lahir pertama. Kesulungan itu terjadi tetap ditentukan berdasarkan anak dari istri yang pertama tadi. Nah itu. Kemudian penemuan arkeologi khususnya yang menyangkut sejarah hukum bangsa Het menunjukkan bahwa transaksi Abraham dengan Efron bukan sekedar tawar-menawar harga di masyarakat Timur Tengah kuno. Tetapi sebetulnya Efron ingin menghindari pajak ilku. Pajak ini artinya pajak jasa kerajaan. Menurut undang-undang Het. Jadi jika gua itu berada dalam wilayah tanahnya, itu resikonya seperti apa? Abraham ingin menguburkan istrinya di gua itu. Karena ingin membebankan pajak kepada Abraham, maka sepertinya Efron ini mengatur seperti siasat sebagai seorang dermawan agar Abraham mengambil semua tanahnya. Sebab kalau hanya gua yang diambil Abraham, Efron harus membayar ilku atau jasa feodal dari raja itu. Nah, sadar akan hal itu Abraham juga tahu lebih baik dia menimbang 400 sikal perak agar memiliki seluruh tanah itu dan membayar ilku bagi raja berdasarkan tanah yang dimilikinya langsung. Nah, ini luar biasa. Jadi artinya bahwa kisah tentang pembelian tanah Makpela itu, gua Makpela itu benar-benar sesuai dengan rujukan hukum yang berlaku pada saat itu. Ini misalnya, jadi paragraf ke-47 dan 48, jadi dari Undang-Undang Hittite, Undang-Undang Het, seperti yang dialih bahasakan oleh Albert Squeeze, ya, dia mengatakan begini, ini pasal atau paragraf 47-48. Apabila di sebuah desa seorang memegang sebidang tanah selama suatu masa, ya, maka dia harus memberikan seluruhnya kepadanya, menyumbangkan biaya ilku jasa kerajaan. Jika hanya sebagian kecil ladang itu diberikan kepadanya, ia tidak perlu membayar ilku tersebut. Mereka hanya membayar ilku dari rumah induknya. Jadi kalau Abraham dia hanya menempati guanya, berarti yang membayar ilku juga harus Efron. Efron tidak mau itu. Nah, kemudian apabila seorang membeli ladang, seorang pengrajin, mereka akan memohon kepada raja dan pembeli ladang itu untuk menyumbangkan ilku yang diperintahkan oleh raja. Apabila ada sisi ladang pada orang yang menjual sebagian ladang kepadanya, maka ia tidak menyumbangkan ilku sama sekali. Apabila ladang dan padang tandus yang kosong, dan orang dari desa itu memberikan ladang tersebut kepadanya, maka ia menyumbangkan ilku atau jasa-jasa yang harus diberikan kepada raja. Dan aturan untuk pembebanan pajak ilku itu tidak hanya dijumpai dalam Undang-Undang Het, tetapi juga dalam Kode Hammurabi, Undang-Undang Hammurabi yang ditulis kira-kira 300-an tahun setelah Abraham.
sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Nah, kemudian ada ungkapan yang menarik di ayat 17 bahwa ketika Abraham membeli seluruh ladang dengan guanya itu diukur sampai kepada tepi-tepinya, seluruh pohonnya, itu persis sama dengan ketentuan jual beli tanah dalam undang-undang kaum Het. Alkitab mencatat ladang dan gua di sana. Segala pohon di ladang dan seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. Ini merupakan ciri-ciri khas dokumen-dokumen perniagaan kaum Het yang ternyata cocok dengan kitab Kejadian. Nah, pertanyaannya sekarang, kaum Het itu di Timur Tengah itu kira-kira perannya berakhir kapan ya? Perannya berakhir kapan? Itu ada catatan sejarah kira-kira tahun 1200 sebelum Masehi. Jadi jauh setelah zaman Abraham, itu sudah masuk ke zamannya Yosua, itu 4 generasi setelah dia. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang tercatat dalam kitab suci itu memang luar biasa ya. Ada catatan dari seorang ahli namanya Lehman dalam bukunya tentang undang-undang Het. Dia mengatakan begini, kira-kira dengan cara kita mendapati bahwa kitab Kejadian pasal 23 diresapi oleh pengetahuan yang mendalam akan seluk-beluk yang rumit dari hukum dan adat istiadat orang Het. Itu sangat sesuai dengan zaman Abraham dan cocok dengan ciri-ciri khas orang Het menurut cerita kitab suci. Bersama dengan kehancuran akhir dari Hattusas, ibu kota Het, itu terjadi sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, maka hukum-hukum itu pasti telah dilupakan sama sekali. Nah, karena itu ketika hukum-hukum dilupakan sama sekali dalam catatan sejarah sebelum ditemukan dalam kajian arkeologi, kemudian orang memasukkan idenya pada zamannya untuk memahami Alkitab. Dan itu yang dilakukan misalnya oleh Ibnu Taimiyah ketika memahami kitab Kejadian pasal 22. Tatkala pasal 22 mengatakan wa yumir kahna et binika et yehidka asar ahabta et yitsak. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih yaitu Ishak, kata Ibnu Taimiyah. Itu abad 11 Masehi. Bagaimana mungkin Ishak disebut anaknya yang tunggal sementara di situ ada Ismail? Nah, ternyata kalau kita membaca undang-undang di zaman Abraham itu tentang berkaitan dengan hak kesulungan. Hak kesulungan tetap ada pada anaknya Sarah. Dan itu tercatat dalam undang-undang Levitistar, Prasasti Nusi, dan juga undang-undang Hammurabi setelah zaman Abraham. Nah, dengan demikian maka sangat jelas penyelidikan yang menegaskan keaslian latar belakang kitab suci khususnya setting sejarah Abraham itu cocok dengan penyelidikan segala aspek sosial, ekonomi, hukum pada periode-periode sejarah sejaman yang dilukiskan dalam Alkitab. Nah, saya kira ini harus diagendakan di dalam studi tentang Alkitab. Sekarang ini banyak sekali orang hanya membatasi pada satu aspek saja, sehingga aspek-aspek lain itu dilupakan. Nanti ketika kita membahas tentang temuan batu Rosetta yang terkait dengan kisah hidup Yusuf di Mesir akan lebih jelas kita pahami bagaimana tafsir-tafsir rabi-rabi Yahudi sebelum penemuan batu Rosetta tentang kehidupan Yusuf di Mesir itu ya dikira-kira berdasarkan otak-atik kata Ibrani, ya bahkan ada yang jujur mengakui gelarnya Yusuf itu tidak diketahui dalam bahasa Ibrani manapun, yaitu Sabna Lepaneah itu. Nah, baru diketahui setelah penemuan batu Rosetta dan itu baru terjadi pada zamannya Napoleon. Makanya saya sampaikan tadi, sekeras apapun konflik tafsir antara Yahudi dan Kristen, sebetulnya keduanya saling membutuhkan. Arkeologi Bible itu kan banyak ahlinya adalah orang-orang Kristen. Dan makanya sekarang ini ada yang mempertentangkan antara
Yahudi dan Kristen hanya terkait dengan penolakan orang Yahudi tentang kemesiasan Yesus itu sungguh-sungguh tidak ilmiah menurut saya, karena itu hanya menggambarkan salah satu aspek teologis saja dari orang Yahudi zaman modern dan tidak menggambarkan bagaimana kehidupan orang Yahudi pada abad-abad yang diceritakan dalam kitab suci. Seperti kemarin yang kita bahas misalnya tentang umur Ishak ketika dikorbankan, itu kan dipaksakan sekali. Masa orang seperti Eliezer disebut Na'ar, itu pemuda, kan tidak mungkin itu. Dan itu nanti akan bertentangan dengan narasi yang berikutnya kita bahas sebentar. Nah ini, setelah kematian Sarah, Abraham yang sudah lanjut umurnya memikirkan Ishak yang belum menikah di usia 40 tahun. Abraham ingin mencarikan istri bagi putranya bukan dari tanah Kanaan. Ya, karena kehidupannya, perilakunya, imannya tidak sesuai dengan standar Abraham yang Allah didik untuk dia, yang Allah wajibkan untuk Abraham. Tetapi Abraham memutuskan dia harus mencari istri bagi anaknya dari negerinya sendiri, dari kalangan saudara-saudaranya, yaitu kaum Nahor. Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan 4. Lalu Abraham mengutus Abdo Zekan Beito. Nah, ini kata yang penting, makanya saya tuliskan di sini. Hambanya yang paling tua di rumahnya. Dikata Abdo, hambanya Zekan ya, yang paling tua, makanya kata Seknim, para tua-tua, ya. Beito, di rumahnya. Ini penting teks ini karena ini berbicara tentang Eliezer. Eliezer yang kemudian diutus Abraham untuk mencarikan Ishak, seorang istri di tanah airnya semula. Ini bukti bahwa penafsiran Rabi Rashi tidak masuk akal. Karena Ishak berusia 37 tahun ketika dikorbankan menurut teorinya dia. Itu sebetulnya hanya untuk mencocokkan bahwa orang yang berusia dewasa itu bisa menjadi perwakilan dalam upacara korban yang memang tidak bisa lagi diadakan setelah Bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus. Nah, salah satu aspeknya sebetulnya juga itu adalah reaksi terhadap kekristenan. Nah, berarti Eliezer sudah tua kan? Bagaimana biasa disebut sebagai pemuda atau Na'ar yang mengikuti Kemuria pada saat pengorbanan Ishak, dan maka salah satu dari kedua bujang yang disebutkan di dalam Kejadian 22 itu pasti bukan Eliezer. Rabi Rashi memunculkan nama Eliezer dan nama Ismail ikut serta dalam pengorbanan Ishak itu, tetapi orang lupa bahwa Ismail dan Eliezer itu tetap tinggal di bawah, tidak boleh naik ke gunung. Karena apa? Dia tinggal di bawah bersama dengan keledainya, ya. Jadi dia tinggal di bawah itu bersama dengan Hamornya, dan itu menunjukkan bahwa di luar bangsa Yahudi termasuk sebetulnya itu reaksi terhadap agama Islam sebetulnya, karena waktu itu sudah temanya siapa yang harus memiliki hak atas kota suci Yerusalem, khususnya Yerusalem Timur, yang di atasnya sudah berdiri Masjid Al-Aqsa dan Masjid Dome of the Rock atau Qubatus Sokro. Dia coba menegaskan orang Yahudi lah yang berhak, karena yang berhak naik hanya Ishak, Ismail dan keturunannya hanya tinggal di bawah. Yang lebih kacau lagi bersama keledainya. Jadi itu disamakan dengan keledai loh. Malah yang gini malah dikutip. Bagaimana waktu itu jelas memojokkan bangsa Arab, memojokkan Islam, bukan hanya bangsa Arab, ini memojokkan Islam. Dan ini gaung dari tafsir-tafsir setelah munculnya agama Islam. Kemudian kepada Eliezer, Abraham berkata bahwa ia tidak setuju Ishak harus ke negerinya semula, sebab Tuhan sudah memanggil keluar dari negeri itu, maka dia harus mencarikan istri. Dibawa oleh Ishak, bukan Ishak kembali ke sana. Sebab Tuhan mengatakan, tinggalkanlah negerimu. Berarti
Kejadian pasal 12 harus diikuti. Keluarlah kamu dari negerimu, tinggalkanlah rumah bapakmu. Kok Ishak mau kembali? Enggak. Harus ada orang dari keluarga Abraham yang nanti dikawinkan sama Ishak, tapi mengikuti Ishak di Palestina. Nah, jadi perempuan itulah yang harus menjadi calon istri Ishak yang harus dibawa ke Kanaan. Kalau perempuan itu tidak mau, maka lepaslah Eliezer dari sumpahnya kepada Abraham. Dan ini sekali lagi datanya menarik. Sumpah itu dilakukan Eliezer dengan meletakkan tangannya di pangkal paha Abraham. Kenapa pangkal paha atau pinggang? Karena itu simbol asal-usul dari anak cucu yang diberkati. Bagaimana disebutkan dalam beberapa ayat yang paralel, Kejadian 35:11 dan seterusnya. Ini artinya sikap yang konsisten dari Abraham memegang perintah Tuhan, keluarlah dari negerimu. Menuju ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi kalau kita lihat narasi Alkitab, itu saling berkaitan dan itu sangat kronologis. Ketika kemudian orang Kristen mengubrak-abrik sendiri dengan teori dokumen, kacau balau ini, tidak bisa sambung lagi. Teori dokumen itu, IJDP itu nggak sambung lagi. Karena apa? Ini suatu rentetan peristiwa yang saling mengait. Ya. Nah kemudian, bagaimana Eliezer harus menjalankan misinya? Misi Eliezer, menurut catatan Alkitab, akhirnya berhasil. Bukan karena sekedar kegigihannya, tetapi oleh karena doa-doanya yang dijawab Tuhan. Jadi meskipun tidak dicatat dalam Alkitab, namun jalur purba dari Hebron ke Haran, itu pasti melewati jalur umum saat itu. Dan itu kan, kalau misalnya saya mengatakan saya harus pergi ke Surabaya, dan itu sebelum Lumpur Lapindo dicatat. Maka jalurnya ada dua, tol panjang dan tol pendek kan itu kan. Begitu setelah Lumpur Lapindo kan apa cara menyampaikannya kan beda lah. Kita harus dipilah-pilah. Perjalanan ke Surabaya itu lewat mana? Pertama, kedua, zaman apa loh? Itu baru tahun 2000-an itu sudah berubah, apalagi 2000 tahun sebelum Masehi kan begitu kan. Nah itu makanya tidak mudah karena rentang zaman yang berbeda itu dijembatani dengan sejarah dan arkeologi. Makanya yang namanya tafsiran-tafsiran yang hanya dari sudut pandang bahasa tidak cukup karena bahasanya sendiri juga bergeser setiap zaman kok. Itu kira-kira. Begitu juga jalur perjalanan tanpa orang tahu disebutkan secara tertulis. Kalau jalur perjalanan Malang Surabaya sekitar 1,5 jam. Itu kan terjadi ketika lalu lintas masih lengang tahun 2000-an. Saya ada pelayanan ke Surabaya, bahkan itu 1 jam 15 menit sampai. Tapi ketika Anda memahami perjalanan ini setelah Lumpur Lapindo, oh tidak masuk akal. Bagaimana jalur Malang Surabaya biasanya 3-4 jam, kok hanya bisa ditempuh 1 jam seperempat. Lah itu kan salah menempatkan kapan terjadinya. Itu loh kira-kira saudara. Nah jalur yang dikenal di dunia timur purba, itu yang dikenal jalur raja dan jalur laut. Jalur raja itu jalur darat khususnya lewat sungai, oase, ya. Jalur itulah yang dilewati oleh para bapak bangsa, para patriark, Hagar ketika diusir. Lalu yang kedua Via Maris yang disebut jalan laut tengah. Itulah yang sebelum zaman Israel itu disebut jalan orang Filistin. Karena Filistin itu orang-orang laut yang lewat ke Israel yang melalui laut Mediterranean itu dari Yunani mereka. Nah makanya jalur Filistin itu kemudian menjadi Via Maris atau derek ayam. Nah sekarang jalur daratnya lewat apa? Jalur raja. Kira-kira bagaimana jalur itu digambarkan? Pertama dia harus menyeberangi sungai Yordan. Karena dia berasal dari Palestina. Lalu melewati jalur raja, wilayah utara Damaskus. Selanjutnya ke arah barat laut. Kemudian belok ke utara. Ini bisa lihat peta. Tadi saya cari peta belum ketemu. Gambarnya. Gambar sendiri lama kan. Ke utara melewati lembah Beka. Lembah Beka itu tempatnya
di Bukit Anti Libanon itu, menyusuri Sungai Orontes ya, lalu tiba di Aleppo, Syria, yang sejak abad 17 itu menjadi pusat dari gereja Katolik Syria, Syria Katolik ya. Lalu melewati lembah Beka di Libanon, menyusuri Sungai Orontes, tiba di Aleppo, menyeberang Sungai Efrat, tibalah dia di rumah Nahor, yaitu di kampungnya Nahor dekat Haran. Jarak yang ditempuh, bayangkan 724 km dari Hebron. Nah, misi Eliezer itu tidak mudah, sangat berat, tetapi dia berhasil. Bukan karena kegigihannya, tetapi karena doanya kepada Tuhan yang dijawab. Setiba di sumur dekat rumah Nahor, hamba Abraham berdoa memohon kepada Tuhan. Tuh, perhatikan itu kalau kita membaca narasi, tidak saya baca semua ya, karena panjang sekali, nanti Anda bisa baca sendiri. Pasal 24 ayat 11 sampai 12. Mengapa pertemuannya kok sumur? Ya. Karena sumur pada zaman Timur Tengah kuno itu menjadi tempat pertemuan penduduk kota, gembala-gembala, dan para pendatang dari luar. Tidak lama setelah Eliezer berdoa, muncullah Ribka, gadis yang sangat cantik dan perawan. Kejadian 24, 16, dan 17. Saat Ribka, sang yang pemurah itu, memberi minum kepadanya dan kepada onta-ontanya, ini menunjukkan kualitas kebaikan budi moral dari Ribka. Eliezer dikatakan mengamat-amati dengan berdiam diri untuk mengetahui ya apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Jadi untuk apa dia itu mengamat-amati dengan diam, lidaat untuk mengetahui apakah Tuhan itu memuluskan perjalanannya, membuat dia berhasil atau tidak. Lalu Eliezer memberikan anting-anting emas setengah sikal dan gelang tangan 10 sikal beratnya. Perhatikan, di sini sikal semua masih terkait dengan aturan beratnya, bukan nilai nominalnya. Ya, saya lanjutkan. Kemudian apa budaya di balik kisah perkawinan Ishak dan Ribka ini sangat penting juga. Ini baru kita masuk ke aspek budaya, tradisi, dan bahasa di sini. Tapi ketika kita bicara tentang peta perjalanan, tentang tawar-menawar tanah, pajak, itu nggak bisa dilihatnya dari segi sastra, nggak bisa. Itu mesti dari sudut pandang sejarah dan arkeologi. Eliezer hamba Abraham itu diterima sangat hangat oleh keluarga Ribka dan menerangkan tujuan kedatangannya. Lalu Laban terkesan dengan kehalusan budi Eliezer hamba Abraham itu karena ia menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan sendiri. Mengatur perkawinan Ishak dan Ribka bukan kontrak perkawinan yang sewenang-wenang. Itu terbukti dengan adanya persetujuan Ribka. Ribka lah yang mengatakan, ya saya mau. Apakah kamu mau pergi sama orang ini? Tentu untuk tujuan yang tadi disampaikan, ya saya mau. Putusan itu diambil dengan sadar oleh Ribka. Dan ini pelajaran bagaimana Alkitab sangat memberikan ruang pada kebebasan individu dalam keluarga yang sekaligus itu putusannya bersifat korporatif. Tetapi hak individu itu terjamin dan sampai masa-masa berikutnya memilih jodoh itu memang tidak lepas dari bagaimana persetujuan keluarga. Bahkan dalam Alkitab itu ada susbenim, seorang sahabat pengantin yang sebetulnya itu mencarikan jodoh bagi anak keluarga yang sudah siap untuk menikah. Tetapi putusan terakhir tetap pada anaknya. Seperti Ribka juga mengatakan, ya saya mau. Nah, lalu setelah Ribka mau, pergilah mereka bersama-sama dengan Ribka itu, inang pengasuhnya, hamba Abraham dan orang-orangnya. Diiringi dengan doa keluarga dari Nahor itu. Saudara kami semoga menjadi beribu-ribu laksa, artinya
kesuburan rahim yang menjadi cita-cita ideal bagi orang kuno waktu itu. Moga-moga keturunan menduduki kota-kota musuhnya, artinya dia selalu berhasil, kejadian pasal 24 dan 60. Ishak telah datang dari sumur Laharoi ketika di tanah Negeb ya, dia tinggal di tanah Negeb. Ketika iring-iringan unta Eliezer yang membawa Ribka, inang pengasuhnya dan orang-orangnya itu datang, maka terjadi pertemuan pertama antara Ishak dan Ribka. Ribka bertanya, siapakah laki-laki yang berjalan ke arah kita? Tanya Ribka, turun dari untanya. Hu Adoni, dialah tuanku itu. Maka buatikah hasaib, buatitka, selalu Ribka mengambil kerudungnya, telekungnya, dan berkerudunglah ia. Pemakaian saib, telekung atau kerudung ini bukti bahwa asal-usul hijab, asal-usul jilbab itu berasal dari Mesopotamia. Nanti kita akan sambung ketika Yakub dengan Lea dan Rahel, itu lebih jelas lagi kisah tentang pembedaan antara budaya Ibrani dan budaya Mesopotamia. Antara Yakub yang mewakili budaya Ibrani, sekalipun orang Ibrani asalnya dari sana, tapi dia telah mendewasakan diri menjadi budaya tersendiri yang nanti dibedakan dengan budayanya Paman Laban pada zaman Yakub itu. Dan itu menunjukkan bahwa memang ada dua pola budaya yang saling berinteraksi. Dan ketika misalnya Laban mengatakan pada Yakub, ini sebelum kita bahas sebelumnya, menurut adat istiadat kami, berarti adat istiadat Laban berbeda dengan Yakub. Yakub menamai tempat perjanjian itu Galet, ya, timbunan batu, sementara Laban menamainya dengan Yegar Sehaduta. Yegar itu Hagar bahasa Arab, ya, artinya batu. Sehaduta itu kesaksian sahadah. Jadi sahadat itu sama dengan sehadut. Ta, ya, a di situ adalah te dalam bahasa Aramaik. Ini bukti bahwa asal-usul hijab itu berasal dari Mesopotamia, bukan hanya catatan Alkitab. Undang-undang Hammurabi pun meneguhkan hal itu. Dan sampai sekarang peristiwa maka Ribka mengambil kerudungnya dan berkerudunglah ia, bertelekunglah ia, itu diperingati dalam perkawinan Yahudi saat bedeken penyingkapan hijab. Ketika terjadi pertemuan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, kemudian diberkati dengan sefa berakot 7 berkat perkawinan. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita gambarkan dari kisah ini? Kita bisa membaca di surat Ibrani untuk presentasi ini saya akhiri, ya. Surat Ibrani pasal 11 tentang definisi iman itu. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tentang Abraham menulis begini. Karena iman Abraham taat sehingga ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini mengacu pada Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 3. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah suatu tanah yang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi makanya dalam pengakuan orang Yahudi, dulu nenek moyangku seorang Aram pengembara. Sebab ia menanti-nanti kota yang memuncai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk, terpencar keturunan besar seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semuanya ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu,
tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ini yang saya tekankan ayat 13. Karena di sini ada ini di depan masjid ini ya, di depan masjid dan bersampingan dengan sinagog. Maka di situ ada Sion Abraham Avinu, memorial dari Abraham Bapa kita. Nah, kemudian di tempat inilah Abraham dikuburkan, Sarah dikuburkan, Yakub dikuburkan, dan dia di Alkitab dikatakan dan iman mereka semua telah sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi hanya melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Itu menggambarkan aspek pengembaraan para patriark dan matriark. Di tempat inilah mereka berakhir. Oleh karena itu, Suhar itu satu buku alegoris sekali dari kalau orang Yahudi, dan itu mistikal ya. Katanya di Gua Makpela adalah pintu gerbang menuju Eden atau surga. Karena di tempat ini Abraham belum memperoleh apa yang dijanjikan, tetapi baru terwujud pada masa keturunannya. Nah, inilah penggenapannya, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi, sebab Allah tidak malu disebut sebagai Allah bagi mereka, karena ia telah mempersiapkan kota bagi mereka. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum bersama Masya, salam sejahtera di dalam Kristus.